produser minyak terbesar dunia itu adalah Amerika. Dia bisa produksi sekarang 12-13 juta barrel per day, tapi kebutuhannya 20-21 juta. Dia masih impor sekitar 7-8 juta barrel per day. Dan kita tahu Venezuela adalah reserve-nya terbesar kedua. Reserve terbesar pertama di dunia. Kalau by politics tadi ada menguasai volume, Greenland masuk yang mana? Tapi setelah tahun 2000-an, China punya strategi yang sangat berbeda. Dia nggak melihat minyak lagi sebagai strategic petroleum reserve-nya. Nah, ada satu yang dia nggak kuasai lagi di dalam negeri. Apa? Nikel. Oke. Nikel tuh reserve-nya ada di Indonesia. Ya, nomor 1 ya, Pak? Nomor 1. Cadangan terbesar. Ya. Tapi hasilnya harus kemana? Harus ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di To The Point aja Sindo News. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang cukup penting bagi kebutuhan negeri maupun bagi masyarakat Indonesia, itu tentang energi. Bukan cuma energi dalam negeri, tapi juga energi terkait dengan kawasan atau geopolitik. Dan tamu kita kali ini, Mas, beliau punya pengalaman di bidang energi cukup lama. Pernah bekerja di perusahaan energi di Amerika Serikat. Pernah jadi birokrat juga. Jadi wakil menteri SDM. Komisaris Pertamina juga. Ya. Lengkap berarti ya? Lengkap. Jago lobby. Bagi yang nggak tahu bahwa Freeport itu yang lobby beliau sebenarnya. Tapi banyak yang nggak tahu. Nanti kita bisa cerita. Tamu kita adalah Pak Archandra Tahar. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Baik, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Pokoknya kalau urusan energi luar negeri atau ada hiruk pikuk ya Mas di bidang permigasan, itu pasti kita keinget Pak Archandra. Dan Pak Archandra nggak pernah berhenti untuk menulis di Instagramnya yang selalu jadi perhatian kita. Pak, kemarin Pak Archandra yang membuat kita undang ke sini adalah menulis tentang Greenland. Sebelum kita nanti tarik Greenland itu ke posisi dalam negeri kita tentang ketahanan energi. Apa yang membuat tiba-tiba Donald Trump setelah mencaplok Venezuela itu menyebut nama Greenland? Ada apa di sana sebenarnya? Kalau kita kembali pada sejarah apa yang pernah terjadi sebelumnya setelah Perang Dunia Kedua, kita tarik lebih agak jauh ya. Memang kalau kita katakan pemenang Perang Dunia Kedua itu adalah sekutu. Namun kalau kita tarik lebih dalam lagi, sekutu terdiri dari negara-negara Eropa Barat ya dan Amerika. Maka dalam buku The Price, Daniel Yergin itu mengatakan bahwa pemenang sesungguhnya bukan sekutu, tapi pemenang sesungguhnya adalah Amerika Serikat. Banyak bukti-bukti yang mengatakan itu. Nah, dalam The Price itulah juga Daniel Yergin mengatakan bahwa hadiah pertama bagi Amerika waktu itu adalah minyak di Arab Saudi. Makanya perusahaannya sekarang masih tetap bernama Saudi Aramco, Arab American Company. Jadi nggak ada Arabian American European Company, nggak ada European di sana. Nah, itulah praktek pertama prize hadiah yang diterima oleh Amerika sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, bagaimana dengan Eropa? Apakah Eropa mendapatkan prize-nya? Nggak banyak. Ya, seperti yang kita tahu waktu podcast yang dulu kita bicara bahwa Timur Tengah itu setelah Ottoman Empire jatuh dikuasai oleh Inggris, dibagi-bagi Timur Tengah oleh Inggris, tapi yang mendapatkan hadiah pertama minyaknya adalah Amerika. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk energy security dalam metodologi biopolitik. Ya, dengan politik Amerika bisa menguasai sumber daya alam di sebuah negara. Biopolitik yang pertama itu adalah kuasai volumenya. Dan itulah Arab Saudi, dia kuasai volume di situ. Biopolitik yang kedua itu adalah mengganti national leadership di negara itu. Jadi untuk menguasai
sumber daya alam di negara itu, maka ganti national leadership dia, presidennya kah, Perdana Menterinya kah, atau siapa yang berkuasa untuk menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dan itu kita saksikan sewaktu Amerika menjadikan Shah Iran ya setelah menggulingkan Perdana Menterinya, presidennya waktu itu Mosadeh, diinstal Shah Iran, maka minyaknya Iran 60% lari ke Amerika, 40% ke Inggris lewat BP, ya. Itu sudah terbukti mengganti national leadership. Pertanyaan selanjutnya, apakah biopolitics ini juga diterapkan kembali nggak oleh Amerika? Iya, orang berdebat tentang Irak, orang berdebat tentang Libya, apakah itu termasuk dalam biopolitik untuk menguasai sumber daya alam? Kita bisa berdebat, tapi cirinya jelas. Sama. Jadi Iran, nggak ada yang benar-benar perang, Mas. Nggak ada. Pasti ada ekonomi di situ. Coba saya balik logika ini. Saya pernah bertanya ya logika ini sebelumnya. Kalaulah Iran itu adalah sebuah negara kecil atau negara di Afrika yang tidak punya minyak, Dicuekin. mungkinkah? Dicuekin. Ya, mungkinkah ya? Atau Irak itu tidak punya sumber daya alam, Libya juga tidak punya sumber daya alam. Nah, Apa yang kejadian? Aman nggak? Kemungkinan akan tenang. aman. Dibiarin kan. Ya. Ya. Nah, dengan dua hal itu ya, menguasai volume, mengganti Rejim. pimpinan di negara tersebut, biopolitik selanjutnya apa? Instability. Dengan instability tidak terjadi kestabilan di Middle East, maka ya ketergantungan terhadap Amerika makin kuat, maka volume minyak yang diperlukan oleh Amerika. Bayangkan ya, produser minyak terbesar dunia itu adalah Amerika. Dia bisa produksi sekarang 12-13 juta barrel per day, tapi kebutuhannya 20-21 juta. Dia masih impor sekitar 7-8 juta barrel per day. Gede banget ya. Gede banget. Sebagai bandingannya, kita kebutuhan kita cuma 1,4-1,5 juta barrel per day. Amerika tuh 20-21 juta. Maka Amerika berkepentingan untuk mendapatkan volume itu agar energy security mereka bisa tercapai. Nah, dengan tiga itu dulu, bahwa by politics ya, energy security itu by military, ya, by politics, by technocratic. Ya. Nah, karena tadi menyangkut setelah Venezuela. Venezuela juga bagian dari itu, Pak ya? Nah, silahkan. Ini history yang bicara. Yakin gitu? Apakah ini bagian dari by politics tadi, mengganti national leadership untuk mendapatkan apa? Sumber daya. Sumber daya alamnya. Kalaulah Venezuela itulah negara seperti yang nggak punya sumber daya alam di mana di Amerika Selatan gitu. Paraguay gitu. Mungkin nggak gitu. Ya. Dan kita tahu Venezuela adalah reserve-nya terbesar kedua. Reserve terbesar pertama di dunia. Oh, pertama ya, Pak? Pertama. Oh, bukan kedua ya, pertama? Pertama itu Venezuela. Waduh. Ini jadi alasan apa yang harus dikemukakan bahwa Amerika tidak harus mengambil Venezuela? Apa alasan untuk tidak? Dekat. Dan refinery yang ada di Texas, Texas ke arah Gulf Mexico, ke Louisiana itu dulu dipersiapkan untuk minyak-minyak berat yang ada di Venezuela. Tahun 2007, Presiden Chavez melakukan nasionalisasi. Semua aset-aset itu diambil. Ya? Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Kalau by politics tadi ada menguasai volume, Greenland masuk yang mana? Menguasai volume kah? Adakah sesuatu di sana, kekayaan alamnya, yang dibutuhkan oleh Amerika? Atau hanya hamparan es yang tidak ada kekayaan alam,
sehingga harus dikuasai dengan berbagai alasan yang lain. Iya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itulah. Kalau mau lebih jauh lagi, buku The Price, The Quest, ya, itu buku-bukunya tentang energi oleh Daniel Yergin, itu bagus sebagai bahan untuk menganalisa apa yang kejadian dengan Venezuela dan Greenland. Sampai di situ dulu. Wah, berarti itu satu paket ya Pak ya? Menguasai volume, mengendalikan pemerintahan, Ya, sama menstabilize. menciptakan Menstabilize. instabilitas. Dan itu terjadi sampai sekarang di Irak Yes. dan juga di Libya. Iya. Bahkan barusan anaknya Gaddafi. Gaddafi ditembak mati. Ya. Itu bagian dari itu. Menurut buku itu, ya, Menurut buku ya? menurut ini bukan menurut saya. Oh iya, iya. Ya. Oke. Bukan menurut keyakinan Bapak ya. Menurut buku itu, Pak. Menurut buku yang saya pelajari Iya. dan fakta-fakta yang terjadi, bahwa metode itu adalah itu. 3 cara itu. Ada 4, ada satu lagi. Satu lagi apa Pak? Menguasai jalur perdagangannya. Oke. Makanya coba lihat, Hmm. 3 jalur perdagangan energi dunia, 1 selat terusan Suez, Terusan Suez, terusan Panama, Panama, kemudian selat Hormuz. Hormuz. Satu lagi? Itu 3 itu. 3 itu aja? Iya. Malaka nggak masuk ya Pak? Nggak masuk. Oh, 3 itu yang paling harus Tiga itu dikuasai. yang paling harus dikuasai. Panama, Hormuz, Dan Suez. Suez. Coba lihat, Panama kapan dikuasai Amerika? Noriega itu kapan Udah berapa puluh tahun Iya. lalu tuh. Sehingga Noriega Panama, ya kan? Oh, berarti Noriega diambil untuk mengamankan jalur. Nah ini kan Iya. fakta ya. Saya Betul. menurut Jadi menurut alur-alur buku itu, Ya alurnya dilihat fakta yang ada di lapangan ya, Pak ya. iya. dicocokkan. Nah, apakah itu benar apa tidak? Ya kita belajar dari buku dan fakta. Ya. Baru Iya. kita analisa. Terusan Suez siapa yang bikin? Prancis ya. Prancis. Iya. Prancis sama Inggris sama Israel Iya. lah. Sewaktu presidennya Egypt siapa menasionalisasi terusan Suez, Nasser bukan? Nasser. Gamal Abdul Nasser. Gamal Abdel Iya, Nasser, oke. ya. Iya, Apa yang kejadian dengan negara-negara OECD? Kelabakan. betul. Minyak harus lewat dari Timur Tengah, harus lewat ke bawah, ke Afrika. Ya. Dan energi security Eropa itu kelimpungan waktu Terganggu itu. ya? Betul. Terganggu sekali. Maka jalur perdagangan itu harus dikuasai. Dan Nasser Gamal dibunuh ya? Abdul Nasser meninggal. Dibunuh, Akhirnya terbunuh. Terbunuh ya? Iya, Iya, benar. Terbunuh, Pak. Dibunuh, Iya. Pak. Ya. Sewaktu Arab Saudi mengambargo Amerika tahun 73, Iya, Raja Faisal. Raja Faisal. Apa yang kejadian dengan King Raja Faisal. Faisal? ditembak mati. Ditembak. Iya, King Faisal ditembak. Pesawatnya jatuh ya? Pesawat Enggak, ditembak ditembak mati. ya? Ditembak mati. Nah, ya. Jadi ini fakta-fakta. Ini bukan kata saya. Jadi Iya. ini Chandra nih katanya. Enggak, silakan itu referensi bukunya. Ya, beberapa buku tentang geopolitik energi dunia. Nah, ini saya tambah nih, kesaksian saya. Saya ini meliput Perang Irak 2003, Pak. Maret 2003. Saya masuk ke Baghdad, melihat semuanya hancur, Pak. Kecuali satu, yang dijaga penuh dan satu peluru pun tidak mengenai, yaitu Kementerian Perminyakan Irak. Utuh, Pak. Bener, Mas? Bener. Yang Sama lainnya sih, hancur? Yang lainnya hancur semua. Satu itu. Dan itu pasukan Amerika berjajar rapi, tidak ada satu pun peluru nyasar ke sana. Utuh, Pak. Berarti cocok sama buku Daniel Yergin Ini- itu berarti. Itu kesaksian saya. Ya. Sewaktu Maduro diambil, Iya. hanya kalau menurut saya ya baca buku itu, oh iya ini textbook, Iya. Oke. teorinya textbook, ya, dan aksinya juga textbook. Tidak menggunakan military approach. Oke. Apa yang digunakan di sana? Operasi untuk narkotika ya, Oh iya. Oh, iya, iya, iya. Di- Narkoterorisme. 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 Iya, tidak military. Berarti pola-pola itu akan terus dilakukan, Pak. Kalau yang ke depan kan kita nggak tahu. Nah, To the point aja.